Beliau adalah guru bimbingan dan konseling, sarjana bimbingan dan konseling di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan magister bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman mengajarnya di SMAN 12 Pekanbaru, SMA Taruna Pekanbaru, SMA 1 Tualang, Kabupaten Siak, dan SMAN 6 Pekanbaru Riau. Hasil karya buku yang telah diterbitkannya juga cukup banyak ya, dan juga terdapat beberapa buku kumpulan puisi yang beliau tulis, dan juga sejumlah prestasi yang diraihnya ada banyak, di antaranya ada juara 1 Olimpiade Guru BK tingkat Provinsi Riau pada tahun 2015 dalam bidang konseling kreatif, juara 3 Olimpiade Guru Bimbingan dan Konseling pada tahun 2016, mengikuti Jambore Nasional Pusat Informasi Konseling Remaja pada tahun 2012, 2013, dan 2015, kemudian pemberian apresiasi dari pemerintah Provinsi Riau sebagai Guru Penulis Kreatif Riau tahun 2019. Nah, pasti Ibu dan Bapak nggak sabar melihat prestasinya yang sangat banyak, juga karya-karyanya yang sangat luar biasa gitu ya. Pastinya membuat kita semua nggak sabar. Jadi tanpa berlama-lama untuk mengefektifkan waktu juga, langsung saja saya persilakan kepada Bu Rozi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Mbak Mutia. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini sebuah kehormatan bagi saya karena sudah 2 kali dipercayai oleh Menjadi Mekar untuk memberikan informasi atau sharing bersama seputar tentang dunia pendidikan. Pertama ini saya ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dalam kesempatan ini mungkin pada weekend tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa kita di sini saling berbagi, bertukar informasi atau belajar bersama. Terus ucapan terima kasih saya juga ini yang luar biasa, di sini ada dosen saya Pak Agus, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan juga untuk ini panitia Menjadi Mekar. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga berdiri saya di sini bukan berarti saya yang paling tahu, tapi saya sama-sama dengan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Mungkin nanti kalau ada dari pemaparan saya yang salah, mari kita benarkan bersama. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang lagi, izinkan saya untuk men-share screen materi saya pada hari ini.
Sudah cukup Bapak Ibu? Atau ini masih kurang dan ingin tambah lagi? Apa suara saya terdengar? Iya, Dengar terdengar. Ibu. Oke, kita cukupin atau kita lanjut kembali ini? Lanjut dong, Bu Bu. Rozi, Bu Ya, Rozi, lanjut, instruksi lanjut. Bu Rozi. Ya, Ya kalau bisa contohnya ditambah lagi. Gini kan iya. berapa menit Iya itu? benar Cuma Ibu. sedikit. Iya, ditambah makanya lagi, tadi Bu saya Rozi. bilang, ini luar biasa ini semangatnya Bu Mary. Makanya tadi saya tanyakan apa ingin lanjut kembali. Kalau lanjut kembali, saya lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, itu pembukaan dari saya sebagai pemantik Bapak Ibu untuk melihat konseling realitas itu seperti apa. Jadi dari sesi yang hari pertama yang kemarin Bapak Ibu sudah dijelaskan bagaimana itu konseling realitas, dasar-dasarnya sampai tekniknya. Sebenarnya ini bagian paling terpenting hari ini dan semoga saya bisa menjembatani Bapak Ibu dengan rasa penasarannya tentang konseling realitas. Jadi tadi Bapak Ibu mungkin melihat ada situ cuplikan komik, ini sedikit saya promosi lah ya. Kalau itu adalah cuplikan dari komik yang saya buat, buku yang saya buat seluruh guru BK yang ada di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang keduanya. Nanti Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan dengan Bu Yesi bagaimana penerapan konseling realitas secara individual dan juga nanti juga akan ada video penerapan konseling realitas secara kelompok. Jadi saya harap Bapak Ibu masih banyak penasarannya, masih akan tetap berada di sini, kita belajar bersama. Oke, saya screen yang berikutnya. Masih semangat belajar, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Kang Amir dan Teh Yesi tahapan di dalam konseling realitas. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat di dalam konseling realitas ini ada 8 tahapan yang harus kita perbuat. Yang pertama itu yaitu konseling menunjukkan keterlibatan dengan konseli. Jadi di dalam konseling realitas itu pada tahap ini konselor mengawali dengan bersikap otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun dengan konseli. Hubungan yang terbangun itu antara konselor dan konseli sangatlah penting karena konseli akan bercerita secara terbuka jika konseli merasa nyaman dengan konselor. Jadi ketika di tahap ini kita harus membangun sikap yang positif kepada konseli. Karena seperti ini Bapak Ibu, untuk kita percaya sama orang itu sangat sulit. Jadi untuk yang pada tahap pertama ini ini adalah tahap yang paling penting untuk membangun rasa percaya diri siswa kepada kita. Jadi kita rilekskan dulu siswanya. Jangan langsung ketika siswanya datang kita langsung tanya, ada apa? Ada yang bisa ada masalah apa? Sebaiknya Bapak Ibu juga harus bertanya terlebih dahulu seperti ini. Mungkin ini juga terjadi pada konseling-konseling dengan terapi yang lainnya. Bapak Ibu bisa menanyakan apakah Ananda sudah makan atau pelajaran apa tadi. Jadi diselingin-selingin dulu untuk merelekkan siswanya gitu. Terus yang pada tahap kedua yaitu fokus pada perilaku sekarang. Pada tahap ini, konseli mengeksplorasi dirinya dengan mengungkapkan ketidaknyamanannya yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Jadi, tugas kita di sini sebagai konselor itu fokus pada perilaku sekarang. Jadi, kita menanyakan hal-hal yang terjadi sekarang pada diri kliennya. Oke, yang ketiga yaitu mengeksplorasi total behavior counseling. Pada tahap ini, konselor menanyakan konseli secara spesifik apa saja
melakukan konseli, cara pandang konseli, akar permasalahan konseli, bersumber pada perilakunya, bukan dari perasaannya. Jadi di sini mengeksplorasi kita menanyakan kepada konseli itu apa yang terjadi dengan perilakunya, bukan pada perasaannya. Ini dia yang pada tahap ketiga. Selanjutnya, pada tahap keempat, kenali menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Oke, pada tahap ini konselor menanyakan pada konseli apakah pilihan perilaku disadari oleh keyakinan bahwa hal tersebut baik baginya. Nah, jadi di sini kita lebih menilai diri konseli itu untuk menilai dirinya sendiri, untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang dia perbuat. Terus pada tahap kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Kalau tadi kita sudah membuat konselingnya itu untuk menilai diri sendirinya, terus mengevaluasi apakah yang dilakukannya itu benar atau tidak, baru kita merencanakan apa yang akan dilakukan konseli selanjutnya. Gitu. Jadi ini tingkat pada penyadarannya lah. Yang keenam yaitu membuat komitmen. Kalau tadi dia sudah merencanakan bahwa saya akan seperti ini, harus akan ada penekanan untuk membuat komitmen. Jadi konselor sini mendorong konseli agar merealisasikan apa yang sudah direncanakan bersamanya. Kalau tadi saya ingin buat seperti ini Ibu, seperti ini, di tahap berikutnya kita harus mempertegas komitmennya. Oke, kita lanjut pada tahap ketujuh. Tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Kadang-kadang siswa kan seperti ini, setelah kita membuatkan komitmen kepada mereka, mereka akan putar balik lagi. Oh, saya kayaknya nggak bisa seperti itu, Bu. Ini di sini kita harus konseli harus sedikit tegas atau meyakinkan lagi kepada konseli, kita tidak akan menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Jadi biar konseli itu ibaratnya tidak lagi kembali ke belakang gitu. Jadi pada tahap ini konselor menanyakan sejauh mana perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila rencana yang sudah dibuat bersama konselor belum atau gagal dilakukan, maka tidak ada alasan yang diterima oleh konselor. Konselor mengajak konseli untuk melihat kembali rencana yang sudah dibuat. Jadi kalau seandainya di situ ragu, kita balikan lagi ke tahap yang merencanakan itu. Oke, lanjut, yaitu tindak lanjut konselor dan konseli mengevaluasi perubahan perilaku yang dicapai oleh konseli. Di sini tindak lanjut ini konselor dan konseli mengevaluasi perubahan perilaku yang dicapai oleh konseli. Jadi mereka ini sudah pada tahap terakhir. Jadi ketika tadi sudah merencanakan, mempunyai komitmen, yang tahap terakhir itu mengevaluasi perubahannya yang akan dicapai oleh kliennya seperti itu. Oke, bagaimana menerapkan WDEP dalam konseling? Jadi WDEP ini sangat penting dalam pelaksanaan konseling realitas. Kalau dibilang ini obat yang manjurnya lah, strategi manjurnya lah dalam konseling realitas. Kemarin sudah disinggung oleh Tesi dan Kang Amir, WDEP itu keinginan, itu eksplorasi perasaan dan pikiran klien, pertanyaan seputar apa, siapa, bagaimana. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini alternatif pertanyaan dan nanti akan disesuaikan dengan permasalahan yang dialami kliennya. Contohnya misalnya, apa perihal yang ingin kamu bicarakan pada saat ini? Bapak Ibu, kalau konseling realitas ini memang konselor yang lebih aktif. Konselor harus banyak berbicara, menanyakan gitu. Jadi apalagi nanti kalau seandainya kita bertemu sama konseli yang tertutup, ya memang itu PR yang sangat berat buat kita. Oke, ini yang keinginannya. Terus yang keduanya itu melakukan. Di konselor membantu konseli mengidentifikasi apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Konselor mencoba mengeksplorasi total behavior klien. Jadi ini contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan dan disesuaikan dengan kasusnya. Contohnya, bagaimana kamu menolong dirimu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi ini lebih kepada apa yang akan dia lakukan gitu. Apa yang kamu dapat lakukan jika hal tersebut adalah hal yang kamu inginkan. Jadi ini lebih kepada kita bagaimana mengeksplor apa yang akan dilakukan oleh konseling.
Yang yang selanjutnya yaitu E atau penilaian, evaluation atau penilaian. Di sini konselor membantu konseli melakukan penilaian diri, menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. Ini juga contohnya itu, apa kamu berada pada jalur yang tepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi kita mengajak kliennya itu untuk menilai apa yang sudah dia lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Terus yang terakhir itu merencanakan. Jadi sudah tadi ada keinginannya, dia terus apa yang akan dia lakukan, terus dia menilaikan apa yang dilakukan itu sudah benar atau tidak, ada sudah sesuai atau tidak. Dan terakhir itu kita akan mendorong kliennya untuk merencanakan apa yang akan dilakukannya agar sikap positif itu keluar. Oke, baik. Tadi saya sudah berbicara akan ada studi kasusnya. Nanti saya akan minta tolong kepada Teh Yesi. Tapi sebelumnya saya bacakan prolognya terlebih dahulu. Di sini diagnosis permasalahannya berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, konseli mengalami tanda-tanda depresi yang ditunjukkan pada tulisan-tulisan yang dibuat menunjukkan konseli kesepian dan murung saat di kelas. Orang tua konseli juga menceritakan bahwa konseli adalah seorang penyendiri dan memiliki sedikit teman. Beberapa teman pernah main ke rumahnya, namun konseli lebih banyak mengurung diri di kamar. Terutama 2 bulan belakang, orang tua konseli mulai merasa cemas. Jadi ini studi kasusnya, orang tuanya meminta tolong kepada guru BK-nya untuk melihat permasalahan pada anaknya. Jadi di sini guru BK tidak hanya kita dapat informasi dari orang tua saja, juga akan bertanya kepada wali kelasnya. Oke, baik Bu Yesi, bisa bantu saya Bu Yesi? Iya, Bu. Bu Rozi. Bermain peran kita dulu di sini, Ibu. Iya. Saya jadi Oke, anak-anak Bapak. ya, Bu. Iya, boleh. Oke. Kita mulai, Bu Yesi. Boleh. Bapak Ibu, nanti saya akan ada penekanan-penekanan di mana wants-nya, di mana doing-nya, di mana evaluation-nya, penilaiannya, atau di mana planning-nya. Oke, yang pertama, Yesi, Ibu senang sekali kamu datang menemui Ibu. Ibu sudah bicara dengan orang tuamu dan menanyakan pendapat mereka tentang hal yang sedang terjadi. Iya sih, Bu. Ibu, orang tuaku juga udah cerita, Bu. Mereka bilang mereka cemas sama aku. Mereka sangat cemas, tapi menurutmu bagaimana yang sebenarnya terjadi? Iya, orang tuaku pasti cerita ya, Bu, kalau aku tuh lebih sering ada di kamar daripada main di luar. Kamu mengunci kamarmu? Iya, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Ya nggak apa-apa sih, Bu. Jadi emang aku ada di kamar aja, terus aku kunci. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya kita sudah masuk kepada 2 tahapan. Yang pertama tadi konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli. Jadi yang pertama tadi mengadakan hubungan yang hangat dengan konseli, dan kita akan masuk pada fokus pada perilakunya. Menurutmu, apa gunanya terus berada di kamar, terutama saat akhir pekan? Ya nggak apa-apa sih, Bu. Aku cuma lagi males aja ngelakuin apapun gitu. Ada juga yang aku pengen lakuin. Oke, Bapak Ibu, yang saya tanyakan tadi itu sudah masuk ke dalam prosedur keinginan, wants-nya. Benar-benar tidak ada yang ingin kamu lakukan. Iya sih, Bu. Sebenarnya aku kayak lagi bosan aja terus gitu. Semua tugas sudah aku kerjain, terus nggak ada lagi yang perlu aku lakuin. Jadi aku kayak bosan aja gitu. Oke, itu juga salah satu pertanyaan dari wants atau keinginan. Ibu ingin bertanya yang biasanya Ibu tanyakan kepada seseorang yang merasa bosan. Apakah kamu merasakan kesepian? Iya, sebenarnya aku juga kadang-kadang kesepian sih, Bu. Kayak nggak ada orang aja gitu di rumah. Ibu bisa membantumu merasa lebih baik jika mau melanjutkan pertemuan ini. Bagaimana? Tapi buat apa ya, Bu? Kenapa tidak mencobanya? Apa ruginya?
Ya udah deh Bu, boleh. Nggak ada salahnya juga kan nyoba ya Bu. Oke, baik. Dalam konseling realitas ini bisa kita lakukan beberapa siklus. Kalau memang mau dilakukan langsung pada siklus ini, atau kita rencanakan untuk pertemuan berikutnya. Kalau melihat kondisi kliennya mungkin sudah tidak merasa enakan atau melihat situasi yang ada. Baiklah Yesi, Ibu ingin bertanya tentang kegiatanmu setelah naik kelas. Apakah kamu memiliki hobi itu? Iya sih Bu, aku sebenarnya ikut ekskul mading Bu, terus setiap Sabtu dan Minggu itu ketemu sama teman-teman gitu. Ya. Bapak Ibu yang tadi saya tanyakan itu ada prosedur doing atau melakukan. Saya akan melakukan. Yesi, apakah saat kamu bermain maaf, Yesi, apakah kamu pada saat kamu ikut ekskul mading dengan teman-temanmu, kamu merasakan lebih baik daripada sekarang? Iya sih Bu, lebih seru pas ngumpul sama anak-anak mading. Jadi dengan kamu lebih aktif dapat membantumu. Iya Bu. Oke, pada saat ini saya akan mengevaluasi apa yang dilakukan atau penilaian. Kalau kamu tetap berada di kamar dan tidak bertemu teman-temanmu, menurutmu bagaimana masa depanmu? Kayaknya sih pasti bosan banget Bu, terus menyedihkan ya Bu. Tapi kan aku sebenarnya di kamar tuh lagi nyiapin ujian gitu Bu, aku lagi belajar. Bapak Ibu yang tadi saya tanyakan itu juga bagian dari prosedur evaluasi. Evaluasi atau penilaian. Baik Yesi, Ibu mengerti. Apakah kamu bersedia untuk merasa lebih baik? Iya sih Bu, aku juga sebenarnya nggak seneng gitu, kayak merasa bosan terus. Tapi aku juga gimana ya, cemas juga gitu kalau aku nggak nyiapin ujianku gitu. Baik, sekarang apakah saat kamu ingin lebih baik, otomatis perasaanmu akan lebih baik? Enggak sih Bu, intinya kan karena aku ngerasa enak, terus aku juga nggak banyak main, jadi aku pasti bosan terus. Aku nggak suka sih Bu ngerasa bosan. Belajar adalah hal yang baik dan Ibu percaya kamu bisa menguasai perasaanmu. Tapi kayaknya susah deh Bu. Kamu ingin merasa lebih baik? Ibu tadi kan udah nanya itu Bu. Ya Bapak Ibu, ini saya tanyakan kembali, ini sebenarnya teknik konfrontasi, hanya meyakinkan kepada kliennya. Ibu kadang memang mengulang pertanyaan. Sekarang Ibu akan bertanya hal yang lain. Hal ini adalah hal yang penting. Apakah kamu siap? Iya Bu. Apakah kamu bekerja cukup keras untuk bisa merasa lebih baik dengan mendorong dirimu melakukan beberapa hal, walaupun terkadang kamu tidak menyukainya? Iya Bu, saya mau coba deh Bu. Baiklah, Ibu merasa berada di sekarang Ibu merasa berada di kamar sesekali merupakan hal yang bagus. Hal itu bisa membuat tubuhmu beristirahat dengan tenang. Mungkin kamu bisa dengan membuka pintu dan jendelamu, membiarkan udara dan cahaya masuk ke kamarmu. Jadi, Yesi, ketika kamu berada di kamar, kamu jangan mengunci pintumu, tapi coba boleh berada di kamar, tapi buka pintunya, buka jendelanya, jadi seperti itu. Iya sih Bu, boleh. Kayaknya itu mah gampang ya Bu. Oke, Bapak Ibu yang tadi saya pertanyakan itu dukungan akan tindakan konseli, namun ditambahkan dengan alternatif pilihan lain. Hal ini digunakan untuk tidak memunculkan. Jadi yang saya tadi tanyakan itu agar tidak ada paksaan. Jadi konselor tidak memaksakan kepada konseli. Jadi kita memberikan alternatif lain seperti itu. Tadi karena dia terlalu lama keluhan dari orang tuanya, dia suka di kamar, suka mengunci diri, jadi seperti itu.
pintunya ditutup, jendelanya ditutup, suka menyendiri. Jadi tadi seorang konselornya menawarkan kepada konselingnya, boleh kamu berada di kamar untuk istirahat sebentar, boleh, atau tapi jangan menutup, jangan ditutup pintunya, jangan ditutup jendelanya. Jadi kita memberikan option kepada konselingnya. Jadi tidak kesannya memaksa konselingnya. Apakah itu membuat dirimu tidak nyaman? Gak apa-apa sih, Bu, kalau buka jendela dan buka pintu mah. Mari kita lihat dengan cara lain. Jika kamu tidak membuat perubahan pada apapun, apakah hal di sekelilingmu dan perasaanmu akan berubah? Sih enggak ya, Bu. Kalau aku nggak berubah, ya nggak akan ada yang berubah. Pak Ibu itu masuk kepada prosedur yang terakhir, itu merencanakan. Oke, Yesi, apa yang akan kamu lakukan untuk agar kamu bisa keluar dari permasalahan kamu? Rencana kamu selanjutnya. Gimana ya, Bu? Ya, aku paling ya buka pintu ya, Bu. Buka pintu sama buka jendela kan, Bu, kalau aku lagi di kamar. Terus ya ketemu sama teman-teman mungkin, Bu, kalau aku lagi ekskul maling juga. Oke, berarti Yesi mulai membuka diri ya, Yesi ya, mulai melakukan hal-hal yang biasanya membuat diri kamu nyaman, mungkin merasa di dalam rumah, di dalam kamar, mengunci pintu dan lain sebagainya. Apa itu bisa ya, Yesi ya? Iya, saya coba, Bu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh WDEP yang tidak sampai saya akhiri. Terima kasih kepada Mbak Yesi sudah membantu. Bu. Bu Rozi. Improv yang bagus ya. Oke, Bapak Ibu, itu dia salah satu kasus, sebenarnya banyak kasus yang tentang yang bisa kita gunakan tentang WDEP. Memang kalau Bapak Ibu lihat tadi, memang konselor yang banyak ibaratnya yang banyak berbicara. Itu yang tadi saya dapatkan kliennya memang yang agak malas-malas untuk ngomong. Tapi kadang-kadang ketemu juga klien yang maunya ngomong aja terus gitu. Cuman itu yang teknik-teknik tertentu yang harus kita lakukan. Kayak tadi, kok Ibu menanyakan pertanyaan yang sama ya? Hal itu perlu kita tegaskan ketika kita lihat bahwa kliennya sudah mulai kayak meragukan gitu. Jadi kita perlu mengadakan konfrontasi kepada kliennya. Oke, Bapak Ibu, tadi dalam konteks konseling individual. Ini saya akan menayangkan video. Ini salah satu video yang saya lihat di YouTube cukup menarik tentang link kelompok. Ini bukan ini. Oke, maaf. Saya stop screen dulu. Belum ada, Bu Rozi. Oh, belum ya? Belum masuk ya? Mm-mm. Oh, desainnya udah. Oke. Sebentar. Untung diomongin. Tadi saya udah nonton sendiri berarti. Apa sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum fly, Bu. Belum. Masih di foldernya. Oh, di sini udah kebuka. Sudah Bapak Ibu? Belum, Ibu. Wah, gimana ini caranya? Coba lagi deh, coba lagi. Tadi kayaknya pinnya harus dihilangin. Oh gitu. Nah, udah dihilangin sekarang. Oke. Udah kelihatan? Belum. Masih belum. Masih belum? Masih belum. Wow. Gimana ini caranya? Atau di play dulu, terus baru Ibu share. Pas udah di Oh play gitu. dulu. Langsung. Oh Ya, gitu. Oh, saya play-nya dulu. cobain dulu gitu, kayak gitu. Oke, saya coba dulu. Sudah kelihatan? Belum ada, Bu. Gimana, udah kelihatan? Kelihatan, Ibu. Oke. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Tapi emang nggak ada suaranya ya, Bu? Bagaimana? Nggak ada suaranya. Oh, gimana ini ya? Mbak Yesi Kemarin kemarin saya gimana juga, suaranya? iya, katanya di Suaranya nggak muncul ya? Iya. Yang tadi juga nggak ada suaranya yang pertama. iya. Oh gitu. Yang gambar mic teh, Oh, gambar mic. klik audio. Tuh, itu ada yang ngasih tahu Pak Agus, Pak dosennya Bu Teoji. Aku juga nggak ngerti kemarin. Ya yang ini ya? Gimana sih? Aduh ini. Diulangi Bu Rozi saat Iya, share Bapak. screen, share screen yang audio sebelah gitu. sebelah kiri bawah saat share screen. Oke, saya coba ulangi. Oh iya. Sudah kedengaran? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Oh, berarti tadi nggak kedengaran ya? Bapak ikut senang karena teman-teman sekalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kehadiran dan kemauan teman-teman dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang mana kegiatan ini insya Allah bermanfaat. Amin. Sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman, dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kelompok,
di mana nanti teman-teman dapat saling menceritakan permasalahan teman-teman masing-masing, hambatan-hambatan yang dialami, kemudian teman yang lain menanggapi, saling memberi masukan, seperti itu. Dapat dipahami? Nah, alhamdulillah kalau paham. Mungkin teman-teman sudah tahu ya alasan kita berada di sini. Ada yang ingin berpendapat? Mau curhat, Pak. Curhat. Ayo, Pak. Lagi? Ya, untuk episode ini mungkin kita bisa cerita tentang keluarga kita, atau mungkin tentang sahabat kita, atau mungkin bagi yang sudah punya pacar, mungkin tentang pacarnya gitu. Iya, benar sekali. Apa yang teman-teman jawab itu benar semuanya, tapi namun seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya kita dalam kegiatan kelompok ini dapat saling bercerita tentang hambatan-hambatan yang teman-teman alami, kemudian dapat saling memberikan masukan terhadap teman-teman yang lain, saling mendengarkan, saling memahami satu sama lain, dan juga memberikan dukungan. Yang mana tujuannya nanti kita akan dapat menyelesaikan masalah kita masing-masing. Dapat dipahami seperti itu? Sebelum kegiatan ini dimulai secara lebih jauh, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain ya. Mulai dari Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Fajar Fitrani, teman-teman dapat memanggil dengan Bapak Fajar, seperti itu ya. Selanjutnya Bapak ingin mendengar perkenalan dari teman-teman sekalian satu persatu. Silakan setelah ini teman-teman menyebutkan kelas dan nama, asal kelas dan nama lengkap. Kemudian nanti ketika ada teman yang memperkenalkan diri, teman-teman semuanya harus menanggapi dengan uhuy. Sebutkan nama, kemudian akhir kata ada kata-kata gitu ya. Ya. Jadi semisal nanti namanya Fajar gitu, jadi Fajar setelah memperkenalkan diri, teman-teman dengan serentak menjawab uhuy Fajar gitu ya. Oke, mungkin silahkan mulai dari sebelah kanan Bapak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gita Rosalia. Saya dari kelas 12 IPA 2. Harapan saya untuk mengikuti kegiatan ini agar saya bisa rajin datang ke sekolah. Selanjutnya. Nama saya Utma Suhaimi. Kelas 12 IPS 3. Harapan saya Ini masuk pada tahap pembukaan nih, Bapak Ibu, untuk membangun dinamika kelompok mereka. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Dian Asmarani. Saya dari kelas 12 IPS 3. Nah, harapan Dian ikut kegiatan ini tuh agar dapat menemukan solusi untuk permasalahan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sentetur Ramadan, akrab dipanggil Rama. Saya dari 12 IPS 3. Saya di sini supaya saya bisa memecahkan masalah yang sekarang saya ada. Baik, selanjutnya. Baik, teman-teman, kenalkan nama saya Vicky Stadibas, saya sering dipanggil Vicky. Saya dari kelas 12 IPA 3. Harapan saya ikut dalam kegiatan ini, saya dapat memecahkan masalah apa yang sudah saya alami. Selanjutnya. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Wike Nurani. Nah, saya berasal dari kelas 12 IPA 6. Harapan saya di sini itu bisa berbagi masalah, tetapi tidak hanya berbagi masalah, saya juga bisa berbagi solusi dengan kalian semua. Terus kalau kalian mau tahu hobi aku, kalian mau aja Instagram aku ya. Baik, teman-teman sudah kenal semuanya ya? Sudah, Pak. Maka setelah kenal semuanya, insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih lancar ya, seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya dalam kegiatan kita kali ini ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati bersama-sama demi kelancaran kegiatan kali ini ya. Menurut teman-teman, dalam kegiatan kita kali ini apakah kita perlu untuk menjaga rahasia? Pak, Silakan. Saya sih perlu, Pak, karena kan kita di sini tuh dalam melakukan kegiatan ini kan kita bercerita tentang diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari teman kita yang tidak bisa menjaga rahasia kan akan berdampak buruk buat kami. Oh iya, baik sekali. Selanjutnya, apakah ada yang berdoa? Ya Pak, menurut Dian sangat perlu Pak,
soalnya kan di sini kita bercerita tentang aib nih, tentang masalah kita. Nah, masa aib mau diumbar-umbar Pak, kan harus dijaga rahasianya seperti itu. Oh iya. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak. Silakan. Saya setuju dengan pendapat Mbak Gita dan juga Mbak Dian. Jadi itu rahasia itu emang perlu dijaga. Emang rahasia itu diciptakan untuk dijaga, bukan untuk diumbar-umbar. Oh iya, Bapak setuju. Dari pendapat teman-teman sekalian, Bapak dapat simpulkan bahwasanya teman-teman semuanya setuju untuk saling menjaga rahasia seperti itu ya? Setuju Pak, sangat setuju. Jadi informasi yang teman-teman dapatkan dalam perkumpulan kita, pertemuan kita hari ini tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Ini masih kepada tahap pembentukan, yaitu menjelaskan tentang asas di dalam konseling Tuhan pastinya yang tahu ya. Iya, Tidak boleh diumbar-umbar ke lain orang seperti itu ya. Sedikit tambahan bahwasanya nanti ketika teman-teman ingin berpendapat, maka silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan apabila ada yang ingin menanggapi pendapat dari temannya atau usul, teman-teman angkat tangan terlebih dahulu ya. Dan juga satu lagi, diharapkan teman-teman tidak mengoperasikan alat elektronik terlebih dahulu. Seperti itu ya. Iya, Pak. Dapat disepakati? Sepakat. Seperti itu. Selain itu, apakah kita juga perlu untuk menentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kegiatan ini? Belum. Perlu Pak, 1 jam pelajaran cukup. Ada yang ingin berpendapat lain? 2 kali 45 menit Pak, biar kayak sepak bola. Oh seperti itu. Lama ya. Supporter sepak bola ya? Iya. Tapi ini Pak, kan kita di sini ada ekstrakurikuler, mungkin 1 jam pelajaran cukup kan ya? Iya cukup. 1 jam pelajaran saja ya? Iya Pak. Oke. Baik, kalau begitu teman-teman setuju kegiatan kita akan dilaksanakan 1 jam pelajaran. Setuju Pak. Nanti ketika ada jam pelajaran, bel mata pelajaran yang berbunyi, maka otomatis kegiatan akan segera kita akhiri. Seperti itu ya? Iya Pak. Teman-teman sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap. Wah, ternyata bel berbunyi ya barusan ya? Iya Pak. Pas sekali ya? Nah, maka saja Pak. oh seperti itu. Teman-teman bagaimana? Apakah dicukupkan atau lanjut? Cukup. Jadi pada saat ini Itu saja ya? kegiatannya dilanjutkan Pokoknya pada ada ekstrakurikuler juga ya. Iya, Pas sepak bola Pak. ada ini aktif juga saya ya? cepatkan Sama ya. kegiatan Ada baliknya juga? Iya. Sedia hadir, artinya teman-teman semua ini punya motivasi untuk maju ke depannya. Seperti itu ya. Iya Dan Pak. sebelum kita akhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah. Baik. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap adik-adik sekalian karena adik-adik antusias, niat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, apakah adik-adik masih ingat tentang kesepakatan kita minggu-minggu yang kemarin? Masih Pak. Kita harus apa saja? Menjaga rahasia. Kemudian Terus misalnya mau berbicara atau ingin keluar dari ruangan itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara ataupun meminta izin ya. Kemudian Ya. apa lagi? Terus tidak menggunakan barang elektronik saat Tidak boleh menggunakan barang elektronik. Kemudian Tidak boleh memotong pembicaraan. tidak boleh memotong pembicaraan seperti itu ya. Masih diingat ya? Masih Pak. Oke, kita bisa melangkah ke kegiatan selanjutnya. Oke. Pada minggu yang lalu kita telah mendengar cerita dari saudara Rama, gitu. Benar. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mendengarkan cerita dari adik kita. Bagaimana adik kita? Tapi saya malu kalau bercerita. Adik kita merasa malu. Adik kita mengatakan bahwasanya dia merasa malu. Bukankah kita telah sepakat
pada minggu-minggu sebelumnya bahwasanya kita harus saling menjaga rahasia dalam kelompok ini. Artinya informasi yang telah kita dapat dalam kegiatan kali ini tidak boleh dibawa keluar untuk dibicarakan kepada orang lain. Seperti itu ya. Semuanya masih berkomitmen ya terhadap kesepakatan itu ya. Masih Pak. Nah, kita bisa kita jelaskan sekali lagi. Kita merasa malu, mungkin kita masih merasa malu tidak apa-apa. Kita lanjut dulu saja. Di sini Bapak mempunyai beberapa jenis bunga, beberapa macam bunga. Di sini nanti Bapak akan mempersilahkan teman-teman untuk memilih beberapa bunga di sini sesuai dengan suasana hati saudara-saudara sekalian. Nah, nantinya bunga ini akan dirangkai sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kira-kira waktunya 5 menit ya, cukup ya? Cukup. Kita lanjut saja. Silakan dipilih bunganya. Ini kita sudah masuk pada tahap kegiatan. Silakan. Semuanya sudah memegang bunga masing-masing ya? Sudah, Pak. Oke, tadi waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baiklah teman-teman, sudah 5 menit waktu berjalan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, setelah ini Bapak ingin mendengarkan cerita dari teman-teman sekalian, sehingga kalian itu dapat membuat bunga, merangkai bunga seperti apa yang ada di hadapan kalian masing-masing sekarang. Bapak ingin mendengarnya terlebih dahulu dari saudara kita. Iya Pak, jadi saya merangkai bunga seperti ini karena bunga ini sangat menggambarkan situasi yang saya inginkan. Jadi saya akhir-akhir ini merasa sedih. Saya malas untuk sekolah, malas untuk belajar karena pacar itu semua karena pacar saya, Pak. Pacar saya selingkuh dengan sahabat saya sendiri. Itu yang membuat saya malas untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Saya hanya ingin bermain ke kantin, hanya ingin mencari hiburan di kantin, duduk-duduk. Saya tidak memiliki motivasi sama sekali, Pak, untuk belajar. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman, apakah yang dilakukan adik kita ini sudah benar? Saya Pak. Silakan. Baik Pak, menurut saya untuk kita sendiri, menurut saya kurang baik Pak, karena kita sendiri dia sering bolos pelajaran gitu kan, itu tidak baik Pak. Nah, untuk pacarnya sendiri, untuk itu kita nggak boleh ini tergantung sama pacarnya sendiri, karena kan masih banyak tuh teman-temannya seperti kita ini kan juga teman-teman kita yang mungkin baru saja kenal, tapi mungkin kedepannya mungkin akan lebih kenal lagi dan lebih memperhatikan diri kita gitu. Jadi nantinya akan saling mendukung ya? Iya. Apakah ada yang belum mendapat lagi? Saya, Pak. Silakan, Dewi. Sebenarnya apa ya, kita itu pergi ke kantin itu tidak apa-apa, cuman dia itu salahnya tidak pergi ke kantinnya itu saat jam pelajaran. Harusnya kan mungkin dia pergi ke kantin untuk mencari hiburan. Mencari hiburannya tidak apa-apa, cuman ketika dia mencari hiburannya saat jam pelajaran, berarti tindakan dia itu salah. Kan dia sebagai siswa harusnya dia bertanggung jawab dong, saat jam pelajaran harusnya dia belajar dong. Ini malah ke kantin. Nah, itu perilaku yang salahnya sih Pak menurut saya. Terima kasih, baik sekali apa yang diucapkan Dek Vicky dan Dek Wika. Perbuatan yang sekarang dilakukan Dek kita ini memang belum benar ya. Dek kita tadi mengatakan bahwasanya duduk-duduk di kantin untuk mencari hiburan. Sebenarnya hiburan seperti apa yang Dek kita inginkan? Kita masuk ke dalam tahap Ya, hiburan Pak, hiburan agar saya bisa tetap semangat dan tidak stres. Saya
merasa terpukul Pak atas perilaku pacar saya. Kenapa dia bisa setega itu? Kenapa dia tiba-tiba bisa selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Padahal kita kemarin saja tidak ada bertengkar dan kemarin masih baik-baik saja Pak. Saya pun sudah mencoba untuk menghubungi keduanya Pak. Saya sudah mencoba untuk menghubungi pacar saya dan sahabat saya, tapi tidak ada sama sekali respon Pak dari mereka. Saya sudah mencoba untuk WhatsApp, Jadi diskonselor di sini mengidentifikasi apa yang di Instagram, untuk mulai semua sosmed dia saya coba hubungin Pak, tapi hasilnya nyatanya zonk Pak, nggak ada sama sekali. Dan malahan yang lebih bikin saya sedih lagi Pak, pacar saya tega memblokir saya di WhatsApp Pak. Lalu menurut Ulfa, apakah yang dilakukan kita saat ini sudah tepat? Kalau tadi menurut ditanyakan saya, oleh yang Bapak kita Guru itu itu sudah kurang tepat, Pak. pada tahap doing atau Dia kan juga masih punya orang tua yang menyayangi dia juga punya sahabat yang selalu mendukung dia, memberi dia semangat. Harusnya kan dia tetap semangat buat belajar, Pak. Saya juga Kalau setuju bedanya Pak tadi di dengan konselor individual, pernyataannya konselor yang tadi, banyak aktif, kalau di bahwasanya, sini dalam saya juga melaksanakan pernah itu merasakan di posisinya strategi kita WDEP-nya kan juga dibantu sebenarnya, oleh teman-temannya tapi dalam saya juga tidak terpuruk gitu loh Pak. Percaya gitu kalau laki-laki di dunia ini tuh nggak hanya satu, kan banyak juga yang lebih baik dari itu tadi yang sudah menyakiti hatinya kita, seperti itu Pak. Bagus sekali teman-teman, pendapat-pendapat kalian sangat bagus. Intinya kalian mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan adik kita sekarang belum tepat ya. Baiklah adik kita tentu saja menginginkan hasil ujian yang bagus ya, yang mana itu membuat kita merasa menjadi seseorang yang cantik, luar dan dalam, seperti itu ya. Lalu saat ini apa saja yang sudah kita lakukan? Pada masuk pada tahap penilaian. Saya mau seperti bunga ini Pak, konselor cantik, indah, elok, dan disenangi banyak orang. Saya ingin seperti bunga ini, cantik dan disukai banyak orang, enak dipandang. Saya ingin membuat orang lain senang Pak. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman cantik itu seperti apa ya? Apakah hanya cantik wajahnya saja? Bagaimana? Kalau menurut saya Pak, cantik itu ya tidak hanya cantik wajahnya saja. Percuma punya wajah yang cantik tapi sikapnya tidak baik. Cantik itu ya cantik wajahnya tapi cantik juga hatinya. Itu definisi cantik menurut saya sih Pak. Kalau menurut saya Pak, mungkin cantik itu menurut pribadi sih itu, kalau untuk saya pribadi itu cantik mungkin dilihat dari wajahnya juga Pak. Mungkin kan mungkin saya karena cowok ya Pak ya. Nah kalau saya cowok kan mungkin kebanyakan dari cowok itu melihat dari perspektif wajah dan mungkin sama yang lain gitu Pak. Nah untuk dari kita ini mungkin dia lebih cantik di hatinya Pak, karena dia juga baik kan. Mungkin hanya pacarnya saja yang baik. Oh iya. Super sekali jawaban dari teman-teman sekalian ya. Kalau begitu menurut kita sekarang, cantik itu seperti apa menurut kita? Ya cantik luar dalam sih Pak. Ya berarti saya juga harus cantik di otaknya, nilai-nilai saya juga harus baik, dan saya sikapnya juga harus baik. Percuma kan Pak kalau misalnya wajah cantik tapi sikap dan perilaku yang lainnya tidak baik dan tidak lulus pada ujian nasional. Baiklah adik kita tentu saja menginginkan hasil ujian yang bagus ya, yang mana itu membuat kita merasa menjadi seseorang yang cantik, luar dan dalam, seperti itu ya. Lalu saat ini apa saja yang sudah kita lakukan? Ya, ini sudah masuk pada tahap Pak, itu saya merasa kurang merencanakan semangat Pak. planningnya. Saya malas untuk belajar, untuk pergi ke sekolah. Saya merasa kurang bersemangat dan saya merasa kurang mendapatkan motivasi untuk belajar Pak. Seperti itu Pak. Apakah menurut teman-teman dengan malas belajar atau bahkan malas masuk sekolah itu membuat teman-teman lebih berprestasi lagi atau membuat teman-teman lulus ujian dengan nilai yang memuaskan? Apakah seperti itu? Tidak Pak, kenyataannya kami malah tidak dinyatakan tidak lulus ujian nasional.
Jadi yang teman-teman lakukan ini salah atau benar? Salah Pak, seharusnya kami ikut belajar di kelas bersama teman-teman yang lain dan mendengarkan penjelasan guru. Apakah yang teman-teman lakukan ini perilaku yang bertanggung jawab? Tidak juga Pak, karena saya meninggalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung. Seharusnya saya itu tetap di kelas dan duduk mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran Pak. Itu perilaku yang negatif. Lalu menurut kita bagaimana? Yang saya lakukan ini salah Pak. Saya sudah terancam tidak lulus ujian nasional. Jika saya tetap membolos seperti ini, sekarang saya harus merubah cara berpikir saya dan perilaku saya Pak. Baiklah teman-teman, Bapak sangat apresiasi jawaban dari teman-teman. Jawaban dari teman-teman sangatlah bagus. Bapak juga sangat senang karena kita telah menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini merupakan perilaku yang kurang benar. Seperti itu ya. Jadi sekarang apa rencana kita penilaian agar mempunyai cara berpikir dan berperilaku yang baik sehingga nantinya dapat semakin berprestasi dan juga dapat lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Bagaimana? Atau dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Menurut saya Pak, supaya saya bisa lulus dengan nilai yang baik itu, saya akan lebih giat belajar dan tidak akan membolos lagi. Nah, selanjutnya mungkin kami akan membentuk kelompok belajar Pak, supaya nanti itu lebih giat belajarnya dan untuk hasil yang optimal untuk kemudian harinya, seperti itu ya Pak. Masih ada yang mau berpendapat lagi teman-teman? Saya Pak, saya juga sepakat dengan Dian. Selain itu saya juga akan rajin sholat ibadah, dan selain itu juga saya insya Allah akan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain gitu Pak. Saya mau menambahkan Pak, dari kedua saran tadi mungkin saya akan berpikir bahwa orang tua saya adalah orang nomor satu di hidup saya, dan mereka lah yang sangat mencintai saya. Saya tidak perlu lagi memikirkan orang yang sudah meninggalkan saya dan memutuskan saya. Saya akan bangkit dan berusaha membuktikan kepada orang tersebut bahwa dia menyesal telah memutuskan saya Pak. Sangat bagus, bagus sekali teman-teman. Saran-saran, pendapat-pendapat yang teman-teman sampaikan sangatlah bagus. Namun sekarang bagaimana menurut kita? Ya, saya berterima kasih sekali sama kalian semua, terutama untuk Mas Vicky, Ulfa, dan Dian atas masukannya. Saya akan mencoba masukan kalian. Saya akan mencoba merubah pikiran saya seperti yang dikatakan Dian, dan mencoba merubah perilaku seperti yang telah dicontohkan oleh Vicky dan Ulfa. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ini ya, kelihatan WDEP-nya tadi. Di sana sudah ada keinginannya, upaya melakukannya, penilaiannya, dan merencanakannya. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup materi pada hari ini, atau kita belajar hari ini, senang-senang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rozi yang telah memaparkan mengenai bagaimana sih praktiknya pendekatan realitas dalam bimbingan konseling ini. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi ya, Ibu Bapak. Mangga bagi yang ingin bertanya boleh mengirimkan pertanyaannya melalui room chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Tuh. Ya, Bu Rozi, mungkin saya izin bertanya dulu nih. Untuk mengawali gitu ya, biar mungkin Ibu sama Bapak sedang berpikir, oh iya apa ya tadi gitu kan. Nah, boleh atau sambil nunggu, sambil mengetik gitu ya. Nah, kan tadi itu prosesnya ada WDEP ya Bu. Nah, ada nggak sih Bu atau dalam kenyataannya gitu,
dari proses WDEP itu tuh kan berurutan ya Bu, W, D, E, P gitu. Nah, namun saat misalkan dari W ke D, nah kemudian balik lagi ke W gitu. Nah, ada kemungkinan nggak sih Bu dalam proses konseling itu terjadi seperti itu gitu? Jadi balik lagi ke awal kayak gitu. Terima kasih Bu. Ini langsung dijawab. Iya boleh, langsung dijawab Oke. aja Ibu. Mbak Mutia, kemungkinan ada itu pasti. Seperti tadi yang saya peragakan dengan Mbak Yesi, maka perlu akan adanya konfrontasi. Kadang klien ini ketika dia ngerasa kayaknya dia sudah ngerasa tidak nyaman, nanti dia akan kembali lagi ke sifat sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan untuk ada itu dia kembali ke W pasti, maka itu perlu ada teknik-tekniknya tadi, itu salah satunya itu ada konfrontasi, itu sebenarnya untuk mempertegas kliennya untuk komitmennya seperti itu. Oh iya Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Ya mungkin Ibu, Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya langsung juga tidak apa-apa. Bagaimana Ibu Bapak? Ya, halo Ibu Bapak, bagaimana? Ada yang ingin Ya, alhamdulillah ini kayaknya ditanyakan? sudah mengerti, sudah paham semuanya kali ya, karena mudah-mudahan share ini, berbagi ini bisa membuka cakrawala kita, bisa membuka pengetahuan kita bahwa mungkin ini sering kita lakukan dalam pelaksanaan kita, konseling kita sehari-hari. Cuman kita tidak menyadari bahwa sebenarnya teknik itu sudah kita gunakan gitu. WDP ini sebenarnya sudah kita gunakan gitu di dalam pelaksanaan kita konseling sehari-hari gitu. Cuman kalau mungkin pada bingung, kok di konseling kelompok, jadi di konseling kelompok itu sebenarnya konselor itu hanya pemantiknya gitu. Jadi dia yang mengajukan pertanyaan dan itu akan nanti diselesaikan secara bersama dengan anggota kelompoknya. Karena kan pada dasarnya kan konseling kelompok itu sebenarnya yang harus aktif itu siswanya. Jadi memang konselor itu memberikan pemantik atau untuk awalan kepada anggota kelompoknya. Jadi seperti itu. Izin bertanya, Ibu Rozi. Iya. Ya, silakan Bu Mary. Begini Bu Rozi, apakah ada kriteria kita menentukan bahwa setiap permasalahan siswa itu, oh iya, ini bisa nih di konseling realita begitu. Kalau saya melihat tadi, memperhatikan masalah yang dihadapi anak itu kategorinya kategori ringan loh Bu Rozi, yang bisa diatasi dengan segera, kan begitu ya Bu Rozi ya. Nah, sedangkan masalah-masalah yang berat, ini kalau kita guru BK itu gudangnya curhat anak begitu Bu Rozi, dari masalah ringan sampai yang berat begitu. Nah, apakah bisa Bu Rozi masalah yang begitu berat bisa diterapkan dengan teknik konseling realita ini Bu Rozi? Terima kasih. Ini langsung dijawab Mbak Mutia. Ya Ibu, silakan langsung dijawab aja. Oke, baik Bu Mary, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Memang kita sebagai praktisi di sekolah menemukan masalah-masalahnya mulai dari masalah ringan, sedang sampai masalah yang berat gitu. Jadi memang yang saya contohkan ini masalah-masalah yang simple. Maksudnya tadi biar tidak kitanya nanti kalau langsung dicontohkan nanti kepada masalah yang berat, nanti Bapak Ibu juga bingung. Jadi sebenarnya semua masalah itu bisa kita gunakan teknik-teknik yang ada di dalam konseling. Jadi tinggal kita menyesuaikannya, apakah ini bisa kita masukkan ke dalam teknik WDP dan lain sebagainya gitu. Jadi diimprove dalam ini. Kalau masalah-masalah berat itu bisa Ibu. Jadi kita ngeliat nanti dari
makanya awalnya kita perlu adanya observasi dulu atau wawancara dulu tentang permasalahan siswa ini. Jadi kita tahu dulu latar belakangnya permasalahan siswa ini seperti apa. Dari situ bisa kita tentukan teknik apa yang bisa kita gunakan gitu. Atau kalau kita berada di sekolah kan kadang-kadang tuh suka yang dadakan tuh permasalahannya, siswa datang tiba-tiba datang ke kita gitu dengan permasalahannya seperti ini. Mungkin di tahap pertama sebenarnya kita bisa ngelihat ini sebenarnya teknik apa yang bisa kita gunakan. Saya yang dari pertama kita mengeksplor kedekatan kita dengan kliennya gitu tentang pertanyaan di awalnya. Dari situ bisa kita lihat teknik-teknik yang bisa kita gunakan di dalam konseling itu. Jadi pada dasarnya seluruh permasalahan bisa digunakan teknik realita, cuman mungkin seperti yang saya sebutkan kemarin, perumpamaan rumah sakit yang saya sebutkan kemarin, bahwa kita di sekolah itu adalah dokternya, sekolah itu ada rumah sakitnya, pertama kali anak datang itu masalahnya kita anggap kita sebagai dokter umum, penyakit umum, jadi semuanya kita tampung permasalahannya, tapi setelah anak itu bercerita, setelah anak itu menyampaikan keluh kesahnya, baru nanti akan kita tentukan ini maunya ke spesialis mana atau ini maunya ke teknik mana yang mau kita gunakan. Seperti itu Bu Mary. Terima kasih Bu Rozi. Kita dokter umum, dokter spesialis gitu. Oke, terima kasih Bu Rozi. Ya, sama-sama Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Mary yang sudah bertanya. Mungkin kepada Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan untuk 2 penanya lagi. Ada yang raise hand? Iya, boleh raise hand. Oh, ini ada masuk dari Bu Ari Ismiatun. Terima kasih atas ilmunya Bu Rozi. Saya ingin bertanya, prinsip atau inti atau kekhasan dari konseling realitas itu apa mungkin ya? Seperti itu. Jadi prinsip atau inti atau kekhasan dari konseling realitas. Oke, ini sebenarnya yang tepatnya sih pada materi kemarin ya. Kalau kita bicara tentang prinsip atau inti atau kekhasan dari konseling realitas, mungkin goalnya konseling realitas ini dia mempunyai prosedur WDEP-nya. Terus kalau WDEP ini, kalau William Glasser mengatakan bahwa dia itu tidak melihat masa lalunya, tapi masa depan si kliennya gitu. Di dalam WDEP ini sama dengan prinsip atau inti atau kekhasan dari konseling realitas ini, yaitu saya bilang tadi yang goals-nya dari realitas ini menggunakan strategi WDEP itu yang tidak dimiliki oleh teknik konseling lainnya seperti itu. Mungkin Bu Yesi bisa menambahkan. Iya Bu Ismi. Iya mungkin ciri khas utamanya tadi sudah disebutkan sama Bu Rozi, terutama sebenarnya langkah WDEP itu untuk memudahkan kita gitu mengingat bahwa ada langkah untuk mengeksplor wants, terus apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan, kemudian apa yang direncanakan dan dievaluasi gitu. Dan yang paling utama lagi itu ada pilihan gitu. Di plan itu sebenarnya kita mengeksplor pilihan-pilihan konseli gitu. Jadi konseli bisa memiliki banyak pilihan loh, selain yang sudah dia lakukan di doing itu, kan dia pasti sudah melakukan sesuatu. Nah, di evaluasi kita tahu sejauh mana keberhasilannya. Kemudian di rencananya itu kita tahu nih, oh ada pilihan 1, 2, 3. Nah, itu yang bisa dipilih konseli, yang mana yang paling mudah, yang paling bisa konsisten dilakukan gitu. Kemudian yang paling tidak mudah dilanggar juga, tadi yang saya konsisten tidak mudah dilanggar. Jadi memang ciri khasnya memilih, kemudian konsisten dan bertanggung jawab. Gitu mungkin tambahannya Bu.
Itu Mut. Ya, bagaimana Bu Ari Ismiatun? Semoga menjawab ya untuk prinsip atau inti dari kekhasan konseling realitasnya. Nah, tadi Bu Ice nampaknya mengangkat tangan Selamat ya. pagi. Ya. Ya, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit ini ya sharing dan mungkin meminta tanggapan dari Bu Rozi juga. Jadi begini, ada sebuah kasus anak ini tinggal di panti asuhan dan setiap hari dia selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, kita panggil, kita telusuri, kita lakukan observasi, kita lakukan wawancara. Dari hasil wawancara dan observasi tadi diketahui bahwa anak ini membantu pantinya, dia tinggal di panti asuhan, jadi dia membantu pantinya yang memiliki usaha. Sehingga mungkin karena kelelahan atau juga karena jarak tempat usahanya tadi dengan sekolah itu jauh. Jadi sehingga anak itu setiap hari selalu terlambat. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti apa ya bagusnya ketika kita menggunakan konseling realita biar tersolusikan permasalahan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ice. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Bu. Ya, silakan Bu Rozi. Iya Bu Ice, terima kasih Bu Ice. Ini juga salah satu teman saya di PPG ini Bu Ice ya. Oke, Bu Ice itu bisa kalau dalam pandangan realitas, ini saya berbicara sekarang sebagai teknik pandangan realitas, itu bisa kita eksplor. Jadi Bu Ice silakan panggil siswanya, terus tanyakan keinginan siswanya pinginnya seperti apa. Jadi yang tadi saya bilang tetap kalau di WDEP itu punya prosedur once doing evaluation and planning. Jadi Bu Ice-nya identifikasi dulu apa yang diinginkan oleh konselingnya. Jadi Bu Ice tanyakan kepada konselingnya apa permasalahannya atau apa yang diinginkannya gitu. Setelah itu Bu Ice juga bisa membantu konseling mengidentifikasi apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang diharapkannya gitu. Baru setelah itu Bu Ice mengevaluasi atau membantu konselor itu melakukan penilaian diri dan untuk menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. Baru setelah itu Bu Ice mengajukan apa rencana-rencana yang akan dibuat konselingnya agar apa yang diinginkan apa yang sebenarnya harus terjadi itu bisa terlaksana. Contohnya tadi dia sering terlambat gitu. Jadi nanti kita akan eksplor semuanya itu keinginannya seperti apa yang akan dilakukan, bagaimana cara dia mengevaluasinya, terus bagaimana cara dia merencanakan agar dia tidak lagi terlambat. Mungkin nanti akan kita Bu Ice akan memberikan ya masukan-masukan. Tadi saya bilang kayak tadi yang contohkan tadi yang di konseling individual tadi, contohnya tadi yang dia senang berada di kamar gitu, menutup pintu, menutup jendela. Jadi kita nanti bisa memberikan saran-saran, tapi saran itu tidak kesannya memaksa beliau seperti itu Bu Ice. Ya, baik. Terima kasih Bu Rozi. Bagaimana Bu Ice? Apakah ada tanggapan? Iya, terima kasih Bu Rozi. Iya, nampaknya sudah cukup bagi Bu Ice. Terima kasih Bu Rozi atas jawabannya. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan. Alhamdulillah kita sudah pada. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada Bu Fatmawati tuh ya. Oh iya. Sejak tadi. Maaf ya Ibu, ini di saya kok nggak muncul. Ya, silakan kepada Bu Fatmawati untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan Bu Rozi, ini teman sejawat saya ini yang luar biasa. Ini Bu Rozi, kalau dalam konseling realitas itu kan fokusnya pada perilaku sekarang. Nah, bagaimana kalau dalam proses konseling itu kita
Misalnya konselor kita mengalami depresi yang suka mengurung diri di kamar tadi ya. Contoh kasusnya seperti itu. Kemudian konseli itu bercerita sebenarnya kenapa dia mengurung diri, itu dia menceritakan masa lalunya begitu. Atau mungkin konselor yang bertanya kenapa kok dia apa yang terjadi di masa lalu begitu ya. Itu apakah masuk dalam konseling realitas, padahal dia sebenarnya ingin menceritakan keadaannya hari ini begitu. Nah, mohon penjelasannya Bu Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Bu Fatma ini teman seperjuangan ya Ibu ya. Kita satu MGBK Provinsi Riau. Oke, Bu Fatma. Sebenarnya di dalam konseling realitas itu ketika kita sedikit menyinggung masa lalu itu boleh, tapi masa lalu konseli itu digunakan itu sebagai penguatan saja untuk keberhasilan konseling ke depannya. Jadi tidak banyak mengekspor masa lalunya gitu. Jadi lebih kepada masa kininya, masa sekarangnya. Seperti itu Bu Fatma. Ibunya kayaknya. Baik, terima kasih Bu Rozi. Berarti kita ini ya hanya untuk pengembangannya aja atau ingin menanyakan motifnya saja ya, kira-kira kenapa dia seperti. Iya, tapi tidak kita gali lebih dalam karena memang konseling realitas ini kan lebih untuk yang masa yang kedepannya gitu. Jadi untuk hanya untuk penguatan keberhasilannya saja seperti itu. Tapi kalau untuk memberikan masukan begitu kan, untuk memberikan solusi begitu kepada konselingnya, kita boleh sebagai konselor kita boleh nggak mengambil gitu masukan-masukan dari atau pengalaman dari masa lalunya itu. Kalau kita ngambil masukan boleh Ibu, cuman tadi saya bilang masukan-masukannya itu jangan sampai terkesan kita itu memaksa kliennya. Jadi silakan memberikan masukan, kayak tadi contoh yang sama Bu Yesi tadi saya bilang boleh silakan berada di kamar, mungkin di kamar kamu bisa lebih rileks tadi saya bilang, tapi saya buka pintunya, buka jendelanya dan lain sebagainya, itu kita memberikan saran tetapi tidak kesannya memaksa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rozi. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fatmawati. Ya, nih selanjutnya ada dari Bu Reni Oktaviani. Bu mau tanya, apakah konseling kelompok teknik realitas bisa diterapkan pada masalah apapun seperti karir atau lainnya, atau hanya bisa pada masalah pribadi? Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni Oktaviani. Ini juga teman saya nih. Oke, Bu Reni tadi sudah disebutkan dan kemarin juga sudah disinggung oleh Teh Yesi dan Kang Amir bahwa teknik realitas itu bisa digunakan untuk permasalahan apapun. Tadi saya bilang kan, sama hal seperti saya bilang tadi, perumpamaan rumah sakit. Jadi semua masalah itu bisa kita realitaskan gitu. Mungkin ada tingkatan-tingkatannya yang realitas itu bisa mengena di sana atau tidak gitu. Jadi mau itu masalah karir, pribadi, sosial dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan teknik realitasnya seperti itu. Ya, sudah menjawab ya Bu Reni. Ya, sudah. Makasih Bu katanya. Sama-sama. Ya, Ibu Bapak jangan lupa untuk mengisi presensi hari kedua ya. Ya, mungkin Ibu Bapak apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Ya, kalau
Jika tidak ada, kita cukupkan sesi Moderator, diskusi. izin bertanya. Oh iya, masih ada yang bertanya ternyata. Mohon maaf, tidak jadi saya cukupkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Silakan kepada Sinta. Saya persilakan. Izin bertanya, kalau untuk konseling realita ini itu adakah kekurangannya, Bu? Dan juga mungkin kelebihan dari teknik-teknik yang lain itu apa gitu, Bu? Oke, ya baik, Bu Sinta. Kemarin apa namanya itu apakah Bu Yesi kemarin sudah dijelasin tentang kekurangan realitas, Bu Yesi? Belum, Bu. Mungkin sudah tersebut tapi belum detail gitu. Oke, baik. Ya, mungkin salah satu kelebihannya, mungkin aku boleh jawab ya, Bu, dikit. Boleh. Ntar Bu Rozi nambahin ya, Bu. Oke, boleh. Ya, jadi mungkin kalau kelebihannya dulu ya, kalau kelebihannya itu memang ada do dan don'ts-nya kemarin itu. Jadi kayak ada panduan untuk hal-hal yang kita bisa lakukan dan yang tidak kita lakukan gitu baiknya. Itu. Kemudian dan ini tuh lebih praktisnya itu enaknya ada yaitu sebenarnya WDEP itu sangat memudahkan konselor untuk melangkah gitu di dalam proses konseling. Jadi kan karena kita udah tahu langkahnya singkat dan mudah diingat gitu. Nah, itu jadi mempermudah konselor untuk melakukan proses konseling. Kemudian pandangan mengenai manusianya pun banyak analogi-analogi yang bisa kita mudah pahami gitu. Jadi secara kelebihannya itu. Mungkin kalau kelemahannya memang salah satunya itu masih banyak dieksplornya itu untuk couple. Jadi lebih banyak nih kalau misalnya mungkin ini sedikit pengetahuan saya dan yang saya baca gitu ya. Lebih banyak mengeksplornya tuh tentang couple dan family gitu. Jadi untuk pasangan dan keluarga tuh banyak gitu referensinya dan acuannya. Sedangkan kalau untuk yang lain tuh masih harus kita eksplor lebih jauh lagi sendiri gitu. Mungkin begitu kalau yang sedikit saya tahu. Ya, gitu, saya tambahin sedikit tadi mungkin di tahapan 8 tahapan konseling realitas itu sudah disebutkan mungkin kelebihan dari konseling realitas ini itu lebih menekankan kepada tanggung jawab gitu untuk kliennya. Terus aspek lain dari pendekatan konseling realitas ini kan dia itu tidak menerima alasan atau gagalnya pelaksanaan kontrak. Jadi di dalam kelebihannya itu konselornya akan lebih tegas gitu. Jadi kalau tidak ada nanti, oh saya balik lagi dia nanti ke W atau tadi kan balik lagi dia ke prosedurnya yang ini. Kalau kelebihan dari konseling realitas nih, jadi konselor itu punya andil, dia tegas untuk tidak menerima alasan gagalnya pelaksanaan konselingnya. Jadi seperti itu. Tapi terus keterbatasannya atau kelemahannya itu konseloritas ini sebenarnya dianggap sederhana dan dangkal. Tadi mungkin yang dipertanyakan sama Bu Mary, ini kok kayaknya bisa dilaksanakan tanpa menggunakan teknik realitas itu sebenarnya kekurangannya gitu. Karena memang dalam keterbatasannya itu dia pertama tidak terlalu bisa mengeksplor masa-masa lalu kliennya. Jadi mengeksplornya hanya sebagai luarannya saja untuk untuk menekankan atau meyakinkan. Jadi dia lebih kepada masa yang sekarang seperti itu, Bu Cinta. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah menjawab ya. Ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi atau ada yang ingin bertanya lagi?
Sekali lagi dong, Mbak Mutia diiklanin sedikit buku kita. Wah. Oh iya, pasti Bu ya. Ya, jadi tidak bosan mengingatkan ya Ibu Bapak yang menginginkan atau membutuhkan buku pendekatan realitas dalam bimbingan dan konseling karya Ibu Yesika Nurmasari, Ibu Rozi Rida Yulianti, dan Bapak Muhammad Amirullah. Ibu Bapak bisa pesan kepada admin Menjadi Mekar di nomor 082 115 045 679. Sekali lagi di 082 115 045 dan 679. Nah, pemesanan bukunya ditunggu sampai tanggal 10 Mei. Ya, jadi silakan segera pesan. Ya, mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya kembali. Jadi, saya cukupkan saja untuk sesi diskusi kali ini. Sebelum kepada penutupan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Yesika sebagai founder Menjadi Mekar. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Mutia. Iya Ibu Bapak, Ibu Guru, Ibu Bapak Guru. Terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatannya nih untuk bisa langsung serak. Terima kasih atas kepercayaannya dan waktunya nih telah mengikuti kegiatan Menjadi Mekar bersama Indonesia. Jadi sebenarnya ingin sedikit memperkenalkan juga nih Bu, Pak, terkait Yayasan Mekar Bersama. Sebenarnya kita ini masih tergolong baru dan bergerak di bidang bimbingan dan konseling gitu. Jadi di sini kan banyak banget praktisi BK baik di sekolah maupun di universitas. Semoga harapannya kita bisa berkolaborasi nih Bu, Pak, di kedepannya dan kami tunggu masukannya baik via Instagram maupun email gitu ataupun langsung chat di grup juga nggak apa-apa Pak Bu, terkait ya terkait apa ya, keinginan kita sih sebenarnya kayak pengen BK ini layanannya jadi lebih luas lagi gitu. Jadi selain di sekolah, kita juga bisa loh merambah di masyarakat maupun di apa ya, khalayak umum lainnya gitu. Jadi sangat kami tunggu masukannya, mungkin kira-kira inginnya kegiatan BK tuh tentang apa lagi gitu. Itu sangat kami tunggu gitu. Terima kasih juga kepada para pembicara yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmunya untuk bisa hadir di sini. Itu sih mungkin. Gitu saja Mutia. Terima kasih. Baik, iya terima kasih Bu Yesi. Ya, jadi kepada Ibu dan Bapak gitu ya, jangan lupa di-follow Instagram @menjadimekar dan YouTube Menjadi Mekar Bersama gitu. Jadi memang di Menjadi Mekar juga ini ada program kolaborasi ya antara guru BK gitu. Ya di sekolah gitu dengan Menjadi Mekar. Untuk info lebih lengkapnya bisa kunjungi langsung ke Instagram-nya @menjadimekar gitu. Dan terakhir mungkin informasi untuk sertifikat akan diberikan apabila Ibu Bapak sudah mengisi presensi kehadiran pada hari kemarin dan pada hari ini juga mengumpulkan tugas yang akan diberikan. Untuk link presensinya sudah ada di room chat ya Ibu Bapak. Mungkin untuk tugasnya akan disampaikan menyusul ya Bu Yesi. Disampaikan langsung aja tugasnya Bapak Ibu. Ya silakan jika akan menyampaikan tugas terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, tugas ini sebenarnya simpel saja, nggak usah Bapak Ibu. Jadi kami ingin melihat review dari materi yang telah kita belajar bersama hari ini dan kemarin. Jadi kita ingin melihat Bapak Ibu mungkin menskenariokan sedikit permasalahan. Setelah itu Bapak Ibu menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan dalam prosedur WDEP-nya. Jadi seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Rozi. Ya, jadi tugasnya untuk menskenariokan permasalahan, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam proses konseling di WDEP-nya ya, begitu Bu Rozi. Ya, nah mungkin Hanya untuk kita tahap kegiatan intinya saja, nggak usah dari pembukaan, nggak usah sampai di tahap kegiatan intinya aja. Dia untuk pertanyaan untuk WDEP-nya. Ya, jadi untuk di WDEP-nya saja ya, Ibu Bapak Guru sekalian. Nah, mungkin untuk tugasnya dikumpulkan pada hari besok ya, Bu. Untuk informasi pengumpulannya mungkin akan di-share lagi gitu di grup untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat disampaikan. Sekarang kita foto session terlebih dahulu mungkin ya. Ya, jadi untuk Ibu dan Bapak, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu Bapak nyalakan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah udah banyak nih yang buka kameranya. Ya, kepada host, apakah sudah siap? Bagaimana? Host, apakah sudah siap? Boleh dihitung Mutia? Oh iya. Saya hostnya. Oh iya, siap. Oke, siap ya Ibu, Bapak, silakan berpose sebaik mungkin. Ya, siap? Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah. Lanjut ke slide 2. Silakan, siap. 1, 2, 3. Ya, sepertinya sudah. Langsung ke slide 3. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Ibu untuk foto sessionnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu dan Bapak Guru atas partisipasinya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya dan dapat berkembang bersama-sama mewujudkan BK yang lebih jadi lebih baik lagi gitu ya Bu. Nah, mungkin saya ucapkan mohon maaf juga apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan dari kegiatan secara keseluruhan. Untuk itu mungkin kita langsung tutup saja kegiatan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak dan Ibu, saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.